Sejujurnya, gue sedikit nyesal nonton anime ini. Hai Indo Gamers, para Wibu Denial, jumpa lagi bersama gua Asura, dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Setelah ngabisin waktu buat nonton anime The Promised Neverland Season 2 sebanyak 11 episode, gua nyesel. Padahal season satunya cukup ngebikin gua bercecak kagum di 2019 lalu. By the way, kalau kalian belum nonton review gua buat season satunya, kalian bisa cek video di Clean Source Studio dengan thumbnail yang ini. Oke, langsung aja mulai reviewnya biar kalian tahu apa-apa aja yang bikin gua kecewa. Tentunya video ini akan mengandung spoiler, jadi ya spoiler alert. Secara plot, awalnya ngelanjutin di season satunya setelah anak-anak yatim piatu berhasil kabur dari panti asuhan Gracefield, yang adalah panti asuhan tempat mengembangbiakan manusia sebagai bahan pangan untuk para iblis berkualitas tinggi. Berhasil kaburlah Emma, Ray, dan teman-temannya kecuali anak-anak yang masih kecil dan si Norman, yang di dalam cerita kita tahu kalau dia diadopsi. Katanya sih gitu. Nah, di sini mulai terjadi keanehan dalam anime season 2 ini. Dapat terlihat sebenarnya keanehan ini akan sangat terasa bagi kalian yang baca manganya juga. Ya, itu banyak arc yang di-skip. Ya, diloncatin. Dan diloncatinya pun aneh-aneh. Lalu dimulailah petualangan mereka yang di-skip-skip sampai akhirnya mereka bertemu Sonju dan Musika yang adalah iblis dengan darah khusus. Terutama Musika yang adalah iblis pertama dengan darah terkutuk. Kenapa terkutuk? Oke, gue jelasin dari awal. Jadi, alasan kenapa iblis perlu terus-terusan makan daging manusia itu untuk mempertahankan bentuk dan kecerdasannya. Makin bagus kondisi fisik dan kecerdasan seorang manusia yang dimakan, makin superior pula itu iblis. Dan kalau sampai iblis nggak makan daging manusia seburuk apapun kualitasnya, dalam waktu tertentu, iblis akan mengalami devolusi, degenerate, atau kemunduran menjadi bentuk iblis liar yang kehilangan kecerdasannya. Awal dari leluhur iblis itu mirip-mirip Chimera Ant yang ada di Hunter x Hunter, di mana mereka itu bisa berevolusi dengan mengambil bentuk dan kecerdasan apa yang mereka makan. So, makin bagus makhluk yang mereka makan, ya makin overpower ini iblis. Nah, yang paling tinggi di sini itu daging dan otak manusia. Dan tentunya, di daging manusia ini ada tingkatan-tingkatannya lagi, berdasarkan kondisi fisik dan kecerdasan kayak yang udah gue singgung sebelumnya. Nah, dengan darah Musika, semua proses di atas bisa dihapus. Yang artinya, dengan sekali minum sedikit darah Musika, lu sebagai iblis nggak perlu bergantung pada daging manusia untuk mempertahankan kondisi fisik dan kecerdasan. Dan hidup seperti biasa, tanpa perlu takut mengalami devolusi, degenerate, atau kemunduran. Dan abis ketemu Sonju dan Musika, anak-anak yatim tadi berlatih bertahan hidup. Dan akhirnya, tahu kelemahan iblis itu di bola matanya. Intinya anak-anak ini bertahan hidup sampai akhirnya mereka harus mengakhiri ceritanya dengan ngelawan balik dan berusaha kabur ke dunia manusia. Dan itu ngebikin anime ini nggak terlalu manga akurat menurut gua, karena banyak banget hal yang harusnya bagus di cerita di skip, nggak diceritain, bahkan dihilangkan. Dan lu tahu, bagi gua yang udah tamat baca manganya, itu sebel banget nontoninya. Kalau cerita yang berasa kopo, nggak kayak di manga yang super jelas, padat, dan menegangkan. Semua di skip atau ya dihilangin aja. Padahal keren banget loh. Kalau yang di bunker, yang di Goldie Pond, atau pas ketemu Norman, bahkan sampai endingnya dibikin aja sesuai manganya, walaupun ending manganya sendiri dikit kentang menurut gua. Tapi seenggaknya overall manganya masih top banget lah. Oke, next. Desainnya masih adem di mata, enak dilihat kayak di season pertamanya yang tayang 2019 lalu. Tapi, sama seperti plotnya, ada yang dipotong di bagian desain dan animasinya. Untuk desain anak-anak di sini dibikin gak terlalu dewasa, abis time skip menuju akhir. Berbanding terbalik di manga yang udah agak besar, ya seumuran anak remaja SMA lah kalau di manga. Tapi di anime anak kecil. Dan untuk animasinya, gue ngeliat banyak banget kemalasan di sini. Kalau di manga, tiap ngejelasin itu ada penggambarannya. Nah, di anime season 2 ini jarang banget dilakuin. Ya terkesan dihilangin gitu. Belum lagi, kemalasan begitu terasa karena banyak banget format motionless animation di anime ini yang ngebikin gue mikir, ini gue nonton anime atau malah nonton audiobook? Ya kalau gini mending baca manganya aja. Bisa dibilang gak banyak gerak juga. Detail-detail soal mengerikannya iblis juga gak terlalu dilihatkan, seperti badan hancur, rupa menjijikan, serta potongan-potongan tubuh dan darah. Jatuhnya ya kayak monster biasa aja, kayak main game RPG. Beda banget sama manganya yang cukup disturbing. Apa karena ini diputar di televisi kah? Untuk penokohan gak banyak yang bisa diceritain di season 2-nya, karena seperti yang udah gue bilang, anime ini banyak di skip. Jadi kita gak bisa memastikan kejelasan karakter-karakter di season 2 ini. Tiba-tiba dibikin gini, tiba-tiba dibikin gitu, ya gak jelas aja. Tapi simpelnya nanti Emma dan Ray tetap jadi orang yang sama, alias Emma tetap jadi orang yang naif dan Ray tetap ngedukung Emma. Yang berubah sangat banyak itu Norman. Tapi karena part cerita Norman banyak dipotong, jadi ya gak epic. Dan kalau di anime, malah kelihatan kayak anak edgy sok keren aja nih Norman. Padahal di manganya dia badass banget. Yang intinya banyak ketidakjelasan di karakter development akibat dari banyak sekali bagian yang tiba-tiba aja di skip atau bahkan cuma dikasih tahu tanpa diadegankan. Ya kentang.
Jujur, yang sedikit melong di anime ini tuh di bagian sound dan jokesnya. Soundnya cukup jelas dan detail. Ya harus detail lah. Kan ini bukan anime ya, tapi audiobook. Jokesnya cukup adaan lah. Yang paling spesial ya, apalagi selain musik opening dan endingnya, yang keren banget menurut gue. Kekurangan cukup banyak di semua sisi. Ada kekurangan yang bahkan bisa kalian simpulkan sendiri dari apa yang udah gue jelasin dari tadi. Yang menolong ya dasnya yang masih adem dan di bagian sound atau permusikan. Pemotongan di bagian plot dan animasi yang terlalu ekstrim sendiri gak bisa gue tolerir. Karena ya jadi gak dapat arti sebenarnya dari The Promised Neverland. Gue sendiri curiga kalau hal-hal yang tidak dibikin terlalu eksplisit seperti di manganya, karena ya banyak adegan yang cukup berbahaya. Misal adegan anak-anak kecil yang ngebawa senjata api yang paling jelas dihilangin dan ngejadiin anime ini lebih family friendly. Walau ya dibikin anime jadi kurang di banyak sisi. Ending cerita yang berbeda atau biasa disebut alternative ending juga mengisyaratkan begitu. Mungkin untuk masalah ini bakal gue bahas di video terpisah secepatnya. Oke nggak tuh? Komen di bawah ya. Atau kalian tahu alasannya kenapa season 2 di skip separah ini? Ayo komen di bawah juga. Kalau mau tanya skor, gue paling kasih skor 3/10 ke anime ini. Dan gua lebih saran lu buat baca manganya aja sampai selesai dan nonton anime yang season satunya aja. Karena ya nonton season 2 gua rasa cuman buang-buang waktu. Banyak yang dipotong dan bikin jadi nggak terlalu seru. Agak mending dikit di atas episode 6. Tapi tetap aja nggak kebantu banyak. Ya udah segitu aja sih. Makasih udah menonton review The Promised Neverland season 2 ini atau Yakusoku no Neverland season 2. Tonton video Wibo lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Clean Sound Studio dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Follow Instagram gua @admin_asura dan semua yang terlibat dalam video kali ini di sini. Itu aja dari gua Asura pamit dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye bye.